Organisasi menghadapi banyak sekali paparan risiko, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Manajemen risiko akan mencoba menangani ini dengan mengelompokkan berbagai jenis risiko, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, menjadi kelompok-kelompok sehingga mudah untuk dilakukan penanganan. Ada banyak cara pendekatan yang disampaikan oleh para penulis dan pakar dalam membuat kategori risiko. Tetapi pada buku ini hanya akan digunakan dua model, yaitu pendekatan Anderson dan Schroeder dan pendekatan dari Duckert. Metode Anderson dan Schroeder. Metode penentuan kategori risiko yang pertama ini menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian pimpinan organisasi pada awalnya adalah bencana fisik yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Atau karena ulah manusia, misalnya kebakaran, konstruksi bangunan runtuh, perampokan, pencurian, dan terorisme. Bahaya-bahaya ini ada yang dapat diasuransikan tetapi juga ada yang tidak dapat diasuransikan. Kategori risiko ini sering disebut sebagai hazard risk atau risiko bencana. Sumber risiko semacam ini biasanya berasal dari luar organisasi dan sifatnya negatif. Paparan risiko berikutnya yang sering menjadi perhatian adalah paparan risiko ekonomi, seperti risiko di bidang keuangan, yaitu nilai tukar, suku bunga, likuiditas, gejolak harga komoditas, gejolak permintaan dan pasokan barang, dan lain-lain. Jenis paparan risiko kedua ini sering disebut sebagai risiko ekonomi atau economic risk dan sering juga difokuskan sebagai risiko keuangan. Sumber risiko semacam ini juga lebih banyak berasal dari luar organisasi dan bersifat negatif. Cara menangani ini seringkali meniru model asuransi, misalnya dengan tindakan lindung nilai atau hedging untuk nilai tukar forward buying untuk harga komoditas. Ketika pemahaman risiko diperluas ke seluruh aspek organisasi, maka risiko-risiko yang tadinya sudah ditangani disiplin lain seperti manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, akuntansi, hukum dan kepatuhan, dan lain-lain, mulai juga dilihat paparan risikonya. Kelompok paparan risiko ini dikumpulkan menjadi risiko operasional, karena jenis operasi ini sangat bervariasi. Masing-masing akan disebut dengan jenis risiko terkait seperti risiko teknologi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko produksi dan risiko perawatan mesin. Sumber kelompok risiko operasional kebanyakan berasal dari internal organisasi, dan penanganannya sangat bervariasi sesuai dengan jenis operasi. Risiko ini dapat bersifat positif atau negatif karena sumbernya seringkali berasal dari internal, maka mitigasinya juga dilakukan secara internal. Dapat bersifat preventif dan dapat juga bersifat protektif. Kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya risiko juga terus dikembangkan untuk dapat melakukan tindakan mitigasi preventif. Kelompok berikutnya adalah paparan risiko yang belum dirasakan saat ini, tetapi lebih merupakan ancaman atau peluang di masa depan. Misalnya kemungkinan perubahan teknologi, timbulnya produk baru atau produk substitusi, pesaing baru dan hal-hal lain yang bersifat strategis dan di masa depan. Paparan risiko semacam ini disebut sebagai risiko strategis dan semakin mendapat tempat dengan adanya revisi ISO 31000/2018. Jenis risiko ini pada setiap organisasi berbeda-beda, tetapi semuanya berorientasi ke masa depan dan memanfaatkan peluang yang dapat direbut. Bila kalah dalam memanfaatkan peluang akan direbut oleh pesaing dan mereka akan mengubah aturan permainan yang dapat menjadikan organisasi hilang dari lapangan persaingan bisnis. Beberapa contoh saat ini terutama adalah dengan digitalisasi proses bisnis melalui online yang mengubah pola bisnis eceran dan transportasi.
Peran resiko strategis ini semakin lama semakin penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, ataupun meningkatkan daya tahan perusahaan, serta mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Berdasarkan pendekatan Andersen dan Schroeder ini, maka kategori besar risiko adalah risiko bencana, risiko ekonomi, risiko operasional, risiko strategis. Masing-masing kategori risiko di atas masih mempunyai jenis-jenis risiko yang lebih rendah. Catatan lain yang disampaikan oleh Andersen dan Schroeder bahwa istilah Enterprise Risk Management masih meliputi jenis risiko 1, 2, dan 3, sedangkan kategori risiko 4 merupakan perluasan dari IRM. Berikut adalah beberapa kategori risiko menurut Andersen dan Schroeder beserta faktor-faktor resikonya. Risiko strategis. Faktor-faktornya antara lain pergerakan dan strategi pesaing, regulasi baru, perubahan politik, perubahan sosial dan gaya hidup, teknologi baru, risiko operasional. Faktor-faktornya seperti gangguan proses kerja, multifungsi, kesalahan administratif, gangguan mesin produksi, pelanggaran kepatuhan, tuntutan hukum, risiko ekonomi. Faktornya, fluktuasi harga komoditas, suku bunga, nilai tukar, perubahan permintaan pasokan, risiko bencana. Faktornya, bencana alam, bencana akibat olah manusia, terorisme, kecelakaan kerja, metode Duckert. Metode pendekatan yang kedua diusulkan oleh Duckert adalah pendekatan dengan menggunakan proses bisnis. Duckert mulai pendekatannya dengan mempertanyakan apakah bisnis itu. Dari sini ia akan menggunakannya untuk merancang model kategori risiko. Pertanyaan di atas akan mengarah pada pertanyaan berikutnya, yaitu kapan suatu bisnis akan dianggap berhasil dan apa yang dihasilkannya? Apakah organisasi tadi mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarah pada proses bisnis utama dari suatu organisasi. Lebih lanjut, Duckert menjelaskan bahwa proses bisnis utama adalah proses yang dilakukan oleh organisasi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan presisi untuk memenuhi tuntutan pelanggan dan pemangku kepentingan lain. Proses bisnis utama ini adalah bagian dari organisasi yang menghasilkan pendapatan dan juga bertanggung jawab untuk pengelolaan dana dan sumber daya lain secara efektif dan efisien. Untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien, proses bisnis utama juga memerlukan bantuan dan dukungan dari proses bisnis lainnya, yang disebut sebagai proses pendukung. Proses ini berhubungan langsung dengan proses bisnis utama dalam mendukung pelaksanaan proses sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Contoh dari proses ini adalah teknik dan rekayasa, sistem informasi, pemasaran dan penjualan, pengelolaan mata rantai pasokan, bagian penawaran dan utilitas, lain-lain. Fungsi ketiga dari proses bisnis tersebut adalah proses bisnis penunjang. Fungsi proses bisnis penunjang ini baru berarti bila proses utama berfungsi baik dan beroperasi, atau dengan perkataan lain bahwa organisasi atau perusahaan ini berjalan dengan baik. Sebagai penunjang, fungsi ini melengkapi semua keperluan organisasi yang belum tertangani dengan baik, seperti fungsi umum, fungsi hukum, fungsi manajemen sumber daya manusia, pajak dan keuangan. Keunggulan dari pendekatan yang diusulkan Duckert ini adalah kita akan mudah memetakan ketiga fungsi bisnis proses tersebut pada struktur organisasi terkait,
selama kita memahami dengan baik industri atau organisasi tersebut. Di pihak lain, para anggota organisasi dan manajemen juga akan lebih mudah untuk mendapatkan konsensus terhadap jenis atau kategori risiko yang mereka hadapi, yaitu risiko pada proses bisnis utama, risiko pada proses bisnis pendukung, risiko pada proses bisnis penunjang. Penting untuk dicatat, peringatan dari Pretorius bahwa masing-masing organisasi harus merumuskan sendiri kategori risiko sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perlu diperhatikan apakah ada tuntutan atau panduan dari regulator terkait dengan kategori risiko. Bila ada panduan dari regulator wajib diikuti, karena bila tidak, maka kita akan melanggar aspek kepatuhan, dan ini ada sanksinya.